Oke, halo teman-teman, kita ketemu lagi dan di video kali ini kita akan bahas soal perawatan dari sistem pengereman motor ya. Yang sebenarnya kalau misalnya kita lihat-lihat tuh, misalnya kayak di sini nih, kayak ini kan kelihatannya bersih ya, kayak dari luar bersih, nggak ada debu, kayak habis dicuci juga gitu. Cuman sebenarnya yang terlihat dari luar bersih itu teman-teman, kayak ketika kita lihat lebih detail ke dalamnya itu banyak sisa-sisa kotoran, debu, lumpur dan lain-lain itu yang sebenarnya ngendap di situ gitu. Kayak misalnya contoh nih, di dalam rongga-rongga ini nih yang bulat-bulat di cakram ini, kayak kalau misalnya kita colek pakai sikatan bat ini ya, kayak kita colek gini, tuh di situ dia kayak keluar debu, debu-debu, sisa lumpur, sisa kotoran. Nah, kayak yang kayak gini-gini nih, yang kadang bisa bikin pengereman kurang maksimal, apalagi di kampas rem kan, kayak makin sering dipakai, kehujanan, kena debu, lumpur sebagai rupanya, itu kayak nanti bakal banyak yang ngumpul di situ sih, di pinggir-pinggirnya atau di sela-selanya gitu. Nah makanya kita apa ya, kalau misalnya untuk perawatan pengereman motor itu kayak harus rutin dibersihin sih. Jadi kayak bukan cuma dicuci biasa, cuman kayak kita perlu bongkar, terus kita bersihin satu-satu part-partnya biar kondisi pengeremannya tetap maksimal gitu. Nah sebenarnya gue juga dulu pernah bahas soal atau bikin video mengenai perawatan umum kaliper fiction ya, yang kayak itu isinya juga kurang lebih sama, kita bongkar, kita bersihin. Cuman yang beda dari video ini adalah di video kali ini gue akan coba bersihin pakai si Yamalu brake and parts cleaner ini nih gitu. Jadi kayak ini emang khusus untuk ngebersihin perangkat-perangkat rem, kayak misalnya si tadi ini kayak cakram, kampas remnya gitu, ini tinggal semprot. Dan ini juga bisa buat ngebersihin part-part lainnya gitu. Jadi kayak teman-teman misalnya mau ngebersihin area mesin itu bisa juga pakai ini, tinggal semprot terus dilap gitu. Nah terus kenapa sih yang dipakai di sini itu yang Yamalup gitu? Apa karena motor gua Yamaha terus pakainya Yamalup? Nggak gitu juga sih teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya menurut gue ya, untuk part-part apa, untuk perawatan yang semprot-semprotan cleaner gini, biasanya sih relatif sama ya, kayak maksudnya relatif bersih-bersih juga gitu. Jadi kayak gue merek apa aja juga dicoba gitu. Cuman kenapa gue pakai Yamalup di sini? Ini karena kebetulan harganya yang paling murah di pasaran. Jadi kan kayak misalnya ini Yamalup dia isinya netnya 480 mili ya. Dia ini harganya 35.000 HED Yamaha per Desember 2020. Dan kalau misalnya kita lihat apa, brake and parts cleaner lainnya gitu, itu biasanya harganya sih 50.000 ke atas. Jadi kan lumayan banget kan bedanya, savingnya gitu, 15.000 ya lumayan buat jajan gitu kan gitu. Dan daripada kita langsung ini, daripada lama-lama ya, kita langsung eksekusi aja. Dan kebetulan di sini kalipernya udah ganti pakai Nissin Samurai 2 piston ya, tapi cara bongkarnya itu masih sama prinsipnya, kayak buka baut bracket dan buka pin penahan kaliper, kayak kita udah bisa beres-beres gitu. Yuk kita langsung bersih-bersih aja. Nah, oke teman-teman. Jadi kayak ini udah kita buka nih si kalipernya, di sini kampasnya udah kebuka, terus si pin ininya udah kebuka, terus kayak si plat penekannya juga udah kebuka nih. Dan kayak bisa kita lihat di sini tuh kan, kayak ini lumayan kotor ya teman-teman. Ini isinya debu semua, lumpur, kayak sisa-sisa ya, sisa-sisa kampas rem kegesek, terus kayak campur lumpur dan lain-lain kalau misalnya hujan kan. Nah, ini kayak udah kotor banget, padahal ini dia kondisinya itu baru berapa bulan, dan ini kan motor jarang dipakai juga gitu ya sejak pandemi gitu. Jadi kayak masih singkat sih jalannya, cuman kotorannya udah segini nih. Ini baru yang numpuk di bagian kalipernya aja. Nih kita lihat kondisi push plate-nya kayak gini nih, kayak udah isinya kotoran semua ya, kayak udah debu yang nempel. Terus kayak kita lihat kampasnya di sini, tuh kayak ini kampas harusnya bersih ya teman-teman. Cuman kayak ini tuh, lihat kayak di sela-sela apanya, sela-sela antar kampas nih yang sekat buat kotorannya tuh kayak emang udah penuh semua tuh.
lihat kanan kiri sama, terus kayak dari atas tuh ini kotoran semua, kotoran kayak ya kotoran dan debu gitulah, kayak emang udah kotor sih. Jadi emang kayak seharusnya ya kita bersihin secara rutin sih teman-teman untuk part-part yang kayak gini gitu. Karena kalau misalnya kotor kayak gini pengeremannya jadi nggak maksimal, dan ya gitu deh ujung-ujungnya ya. Jadi kita sekarang ini bersihin dulu gitu. Nah oke teman-teman, jadi kayak ini udah selesai, selesai dibersihin semua. Tadi pas gua mau videoin perakitan balik, ini kebetulan kameranya baterainya habis, jadi kayak udah gua lanjutin dulu. Terus ini kayak pakai baterai yang kedua, dan akhirnya gua lanjut di hari yang sama gitu, mumpung cerah juga kan gitu. Nah jadi setelah tadi dibersihin dengan Yamalu brake and parts cleaner ini gitu ya, jadi kayak apa sih yang bedain kita bersihin pakai cairan kayak gini dibanding kita bersihin pakai sikat biasa gitu ya. Kayak gue di video yang pertama kan kayak itu gue dari semua kotoran yang nempel di situ kayak gue sikat biasa gini kan. Nah bedanya adalah ketika kita disemprot ini dulu, mungkin jangan ke bedanya dulu kali ya. Jadi kayak kita bahas gimana rasanya dulu. Jadi kayak ini kita semprot kayak biasa, dan nanti ini dia cairannya tuh tunggu kering dulu baru kita lap gitu. Dan ini keringnya cepet banget sih teman-teman. Jadi kayak kita semprot, airnya ngalir dikit, nanti dia lama-lama kering gitu, dan kita lap, kotorannya tuh langsung hilang gitu. Jadi kayak ya jadi enteng aja di lapnya. Karena kan kalau biasanya ngelap kotoran tuh kan kayak kita harus ngelapnya tuh sampai yang ditekan gini kan, gak hilang-hilang. Nah sementara kalau misalnya udah dilap, udah disemprot sama si brake cleaner ini, dia kayak tinggal kita oles gini aja kayak biasa gitu, kayak ngelap biasa, itu dia udah rontok sendiri teman-teman. Padahal biasanya si kotoran-kotoran yang ada di daerah kaliper atau kampas rem itu dia agak susah atau berat banget kalau misalnya kita cuma lap biasa doang, kayak pasti itu ngabisin waktu yang lama lah. Makanya kayak di video pertama itu gua pakai sikat gitu, pakai sikat aja kan kayak lumayan lama dan debunya itu kemana-mana gitu ya, jadi kayak kurang asik. Kalau sementara ini dia tinggal disemprot, nanti dia kering, terus kayak tinggal kita lap pakai lap apapun, yang penting bersih ya. Terus kayak ya udah nggak ada debu yang terbang-terbang, nggak ada apapun. Jadi kayak ya menurut gue ini sangat enak sih teman-teman pakai itu. Dan itu juga tadi menjawab apa bedanya gitu. Jadi kayak kalau yang ini dia lebih minim debu yang berterbangan sih. Karena jujur aja teman-teman, kayak debu-debu yang ada di kaliper itu tuh kalau misalnya kita gosok pakai sikat tuh kayak dia terbang kemana-mana, dan kayak nggak enak banget deh kalau udah kehirup gitu. Jadi kayak pakai ginian lebih baik sih. Cuman dengan catatan kalau teman-teman pakai ginian, jangan lupa pakai sarung tangan atau pakai media lap dulu gitu. Jadi kayak kalau misalnya mau nyemprotin tuh jangan langsung kena tangan gitu, karena dia bikin iritasi. Dan ini tadi gue sempat kena tangan yang di awal-awal, ini rasanya nggak enak sih, karena di Depok nggak ada stok sarung tangan ini, jadi gue nggak pakai gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai apapun cairan kimia untuk cleaner-cleaneran, kayak enaknya pakai sarung tangan sih teman-teman, biar nggak iritasi ke kulit gitu. Dan ini sih pengereman ini semua yang depan itu udah gue beresin, udah bersih semua, tadi udah rakit ulang. Dan gue coba tadi tes gitu ya, coba tes maju dikit pelan-pelan di sini sambil ngerem gini nih, kan kayak ini lumayan nih buat maju sambil ngerem dikit. Dan ini rasanya langsung pakem lagi teman-teman gitu. Jadi kayak nggak ada efek-efek kayak licin segala rupa, nggak ada. Ini kayak beneran langsung kondisi maksimal pengereman. Jadi kayak dia udah bersih, udah enak, jadi ya emang langsung pakem lagi aja gitu, nggak ada licin-licinan gitu. Tadi kan ini cakram juga gua semprot tuh kayak ini nggak ada licin-licinan yang kayak oli atau minyak gitu, kayak ya beneran permukaan cakram bersih aja gitu. Dan ini juga tadi ya gampang sih, jadi teman-teman tinggal semprot, tunggu sampai kering, terus kayak udah langsung lap lagi gitu. Jadi kayak enak lah, nggak ada bekas-bekas olinya gitu.
Menurut gue ini rekomen banget sih dengan harga 35.000 gitu untuk yang Emalloop ya, 35.000, dan ini tadi kepakainya dikit banget sih, jadi kayak emang irit. Dan kayak ini kayaknya bisa buat berapa puluh kali ngebersihin si kaliper depan belakang kali ya, karena kan kita pakainya juga nggak banyak-banyak banget gitu, kayak semprot dikit secukupnya, kayak dia udah bisa ngebersihin sendiri gitu, nggak perlu banyak-banyak sampai belepotan kemana-mana gitu. Jadi menurut gue ini recommended banget sih, dan kayak temen-temen bisa jadi lebih sering atau mungkin jadi termotivasi karena ini lebih mudah, termotivasi untuk bersihin ginian gitu kan. Dan ya itulah, jadi akhir kata ini gue rekomen banget untuk ngebersihin si area pengereman baik depan mau belakang, dan kayak biar bersih aja gitu kan, biar si cakramnya terawat, kampasnya terawat gitu, pengereman juga oke. Dan dengan harga 35.000 ya ini sangat-sangat worth it sih untuk membantu, daripada kita nyikat-nyikat debu kemana-mana ya kan. Pakai ini lebih enak gitu, dan pengeremannya juga jadi lebih oke gitu, karena kan kayaknya percuma juga gitu kan, kayak master, selang, kaliper udah bagus, cuman kayak kalau kampasnya kotor ya, atau kampas atau si pengeremannya kotor ya nggak akan maksimal juga gitu. Jadi terima kasih sudah menonton, dan kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung atau misalnya ada pro ada kontra mau diskusi itu, langsung tulis aja teman-teman di kolom komentar, kayak nanti kita diskusi bareng. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan nanti kita akan ketemu di video selanjutnya. Thank you.